Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Azahra dengan NPM 18 1063 1050161 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya pada tugas keempat inovasi pendidikan dengan materi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor terkait. Oleh karena itu, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari berbagai pihak pengembangan terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi juga harus dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dapat difokuskan kepada kompetensi tertentu, di antaranya berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi juga dapat memungkinkan guru untuk menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Letak diaplikasikannya inovasi kurikulum berbasis kompetensi dalam dunia pendidikan, yaitu dengan ditunjukkan bahwa adanya perubahan terhadap fokus tujuan pendidikan untuk lebih memacu kompetensi peserta didik dalam mampu berpikir kreatif, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mampu mengatur diri sendiri atau self-management. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Pola kerja masyarakat modern menuntut kerja yang tidak teratur melebihi waktu biasa. Namun, dalam kehidupan keluarga, anak mempunyai masalah selalu ditinggal orang tuanya bekerja, maka anak tersebut akan lebih lama berinteraksi dengan pembantu daripada dengan orang tuanya. Kondisi demikian, berbagai masalah keluarga timbul dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi keluarga yang tidak berjalan, seperti hubungan komunikasi di antara anggota keluarga sangat terbatas, malahan justru mungkin akan hilang. Disinilah pengembangan kurikulum berbasis masyarakat perlu dibuat dengan ketentuan komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat yang meliputi tujuan dan filsafat pendidikan dan psikolog belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Yang ketiga, tujuan kurikulum atau TUK dan TKK. Yang keempat, pengorganisasian dan pengimplementasikan kurikulum. Yang kelima, tujuan pembelajaran atau TPU dan TPK. Yang keenam, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. Yang ketujuh, teknik evaluasi atau proses dan produk. Yang kedelapan, implementasi strategi pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian dalam pembelajaran. Dan yang kesepuluh, evaluasi program kurikulum. Nah, berorientasi dan terpacu pada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa melakukan langkah-langkah pengembangannya yang terdiri dari langkah pertama, penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Yang langkah kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa, dan mata pelajaran. Yang ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum struktur program. Langkah
spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Langkah ke-6, seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Langkah ke-7, seleksi awal teknik evaluasi. Langkah 8, seleksi final teknik evaluasi. Langkah 9, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Langkah ke-10, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran, serta perbaikan evaluasi. Dan yang ke-11, evaluasi program. Selanjutnya, nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Letak perbedaan pada keduanya tentu saja pada tujuan dan karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis masyarakat. Tujuan: kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan KBK yaitu: yang pertama, kompetensi okupasional. Yang kedua, kompetensi akademi. Yang ketiga, kompetensi kultural. Dan yang keempat, kompetensi temporal. Sedangkan tujuan kurikulum berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya dan ikut melestarikan budaya, termasuk keterampilan serta kerajinan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, untuk membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat jika mereka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, karakteristik. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi diantaranya: yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Berarti, isi KBK harus mempunyai inti seperti sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa. Dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, yaitu keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur melalui indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan proses pencapaiannya tergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda bagi setiap siswa. Dan yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran harus mempunyai pendekatan dan metode yang berbeda sesuai dengan keberagaman siswa. Sedangkan karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran harus berorientasi pada masyarakat, yaitu dengan kegiatan belajar bersumber pada buku pelajaran. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan hanya berdasarkan paksaan atau kebebasan. Dan yang ketiga, metode pelajaran dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan serta kebutuhan sosial atau kelompok. Selanjutnya, pada nomor 4 yaitu bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pertama yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan telaah mendalam dan komprehensif untuk kelayakan. Dinamika perkembangan bangsa Indonesia menuntut bahwa pengembangan kurikulum perlu memperhatikan isu-isu mutakhir dalam bidang pendidikan, persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, variasi sekolah, tenaga kependidikan, minat dan kemampuan siswa, serta tuntutan perkembangan masyarakat ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, kecakapan proses dalam matematika.
Kecakapan proses dikembangkan berdasarkan rasional bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat belajar atau learning society. Oleh karena itu, para siswa harus dibekali dengan kecakapan belajar atau learning to learn. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sarana pengembangan masyarakat belajar dan bertujuan agar masyarakat melek bilangan atau numerasi. Kecakapan generik atau kecakapan proses atau basic process skill yang diharapkan dapat dikuasai dan dimiliki siswa dalam pelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, pemecahan masalah secara matematis. Yang kedua, pemodelan. Yang ketiga, logika matematika. Yang keempat, kemampuan menggunakan teknologi. Dan yang kelima, kemampuan mengestimasi. Selanjutnya, nomor terakhir, yaitu nomor 5. Bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat pada pendidikan matematika? Penerapan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan matematika menekankan pada kemampuan yang seyoganya dimiliki oleh lulusan, sehingga kurikulum dikembangkan berdasarkan penjabaran dari standar kompetensi menjadi kompetensi dasar. Sedangkan pada penerapan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri dan bekal keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat kepada masyarakat ditinjau dari segi pembelajaran baik orientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran, berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa mendatang. Sekian hasil pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.